Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan proyek kami tentang aplikasi kasir berbasis cloud untuk mitra kami yaitu Tias Salon dan Grosir yang berada di Tegal Trimo. Untuk anggota kelompok kami, yang pertama ada saya sendiri, Galang Wijaya, lalu ada Azafa Izamdani, ada Galih Titis Bagus Katri, lalu ada Rafa Putra Anggifiansyah, dan juga yang terakhir Tio Ramadhani. Untuk detail klien kami, yaitu Tias Salon dan Grosir yang bergerak dalam bidang kecantikan, kosmetik, dan juga penjualan segala jenis pakaian. Untuk alamatnya berada di Dusun Bayaterjo, Desa Ringin Pitu, Kecamatan Tegal Trimo, Kabupaten Banyuwangi. Lalu latar belakang kami, kasir adalah tempat melakukan transaksi atau pembayaran yang menjadi akhir dari sebuah transaksi jual beli antara penjual dan pembeli, sehingga menghasilkan kepuasan pada masing-masing pihak. Dengan adanya aplikasi kasir ini, kami harapkan dapat menyelesaikan masalah klien kami yang kesulitan mengelola stok, membuat laporan penghasilan harian, mingguan, bahkan bulanan. Dan juga adanya keterbatasan dalam pembelian hardware komputer. Maka dari itu, dengan sistem aplikasi kami yang bersifat cloud atau online ini, kami berharap seluruh penyimpanan akan berada di cloud sehingga dapat dioperasikan hanya menggunakan smartphone tanpa perlu server penyimpanan lokal. Saya Tio Ramadhani akan melanjutkan mengenai tujuan dan manfaat. Yang pertama, tujuan merancang aplikasi yang dapat digunakan penjual sebagai pengelola data barang, stok, dan transaksi. Kemudian manfaat yang pertama, dengan dibuatkan aplikasi ini diharapkan dapat mempermudahkan penjual dalam mengelola transaksi tanpa diperlukan perangkat keras atau komputer. Kedua, dengan dibuatnya aplikasi ini diharapkan dapat mempermudah penjualan dalam mengelola stok dan juga daftar barang. Yang ketiga, dengan dibuatkan aplikasi ini proses pencatatan data produk menjadi lebih cepat dan dapat mengurangi kesalahan. Yang keempat, dengan adanya aplikasi kasir ini proses transaksi menjadi lebih jelas termasuk laporan dan statistik laba. Kemudian untuk aplikasi kami bernama aplikasi Sirdi, merupakan aplikasi kasir berbasis web dan mobile yang digunakan untuk mempermudah proses pengelolaan transaksi pada Tias Salon dan Grosir. Aplikasi ini dapat melakukan pencatatan transaksi, pengurangan stok ketika terjadi penjualan, melihat statistik dan histori transaksi, bahkan perhitungan laba setiap hari, minggu, dan bulanan. Saya Rafa Putra Anggifiansyah akan melanjutkan presentasi tentang fitur aplikasi. Fitur aplikasi yang pertama adalah pengelolaan stok barang. Dapat melakukan pencatatan barang dan jumlah stok yang ada berdasarkan kategori yang telah ditentukan. Yang kedua adalah reporting penghasilan. Bisa melakukan reporting harian, mingguan, dan bulanan, bahkan tahunan, untuk mengetahui penghasilan dan untung selama periode waktu yang ditentukan. Fitur yang ketiga adalah reporting penjualan. Digunakan oleh owner untuk memantau semua aktivitas transaksi secara rinci dan real time. Untuk fitur yang keempat adalah multi user. Berfungsi untuk membedakan antara role user, misalkan ada owner dan karyawan yang memiliki akses yang berbeda-beda. Fitur yang kelima adalah cetak nota pembayaran. Ketika selesai melakukan transaksi, aplikasi dapat otomatis mencetak nota pembeliannya. Nota berisi detail barang yang telah dibeli, total bayar, tanggal dilakukan transaksi. Yang keenam adalah fitur scan barcode barang. Digunakan untuk scan barcode agar memudahkan kasir menginputkan data barang yang akan dilakukan pembelian. Jadinya, kasir tidak perlu manual mengetikkan nama barang tersebut. Saya Galih Titis Bagus Katri akan melanjutkan tentang hak akses dari aplikasi kami, yaitu ada dua hak akses di aplikasi kami, yaitu owner. Owner dapat menambahkan user baru atau karyawan, lalu dapat melihat dan menambah kategori, supplier, jenis barang, dan juga stoknya. Dapat melakukan transaksi penjualan. Dapat melihat kondisi keuangan seperti pemasukan dan laba, melihat transaksi yang ada dan riwayatnya. Lalu karyawan
karyawan dapat melakukan transaksi penjualan. Lalu ini adalah ERD dari proyek kami yang tabelnya dan relasinya ada user, barang, supplier, kategori, barang histori transaksi, barang masuk, dan histori transaksi. Lalu untuk relasinya, user want to money ke histori transaksi, lalu supplier want to money ke barang, kategori want to money ke barang, barang masuk want many to one ke barang, lalu kemudian barang dan histori transaksi hubungannya adalah many to many. Saya Azhar Faiz Hamdani akan melanjutkan tentang activity diagram. Activity diagram yang pertama adalah karyawan. Karyawan diharuskan untuk login terlebih dahulu dengan memasukkan email beserta password yang telah didaftarkan. Jika salah memasukkan email atau password, maka akan kembali ke login. Dan jika password dan email sudah benar, maka akan diarahkan ke halaman transaksi. Di halaman transaksi, karyawan bisa memilih barang yang akan ditransaksikan. Jika sebuah barang yang dipilih tidak ketemu, maka proses itu akan diulang lagi memilih barang. Tetapi jika barang sudah dipilih oleh karyawan, maka langsung akan diarahkan masukkan jumlah barang. Setelah memasukkan jumlah barang, maka ada tampilan total transaksi. Di dalamnya ada nama barang yang akan ditransaksikan dan total barangnya. Setelah proses total transaksi, maka karyawan akan diarahkan ke selesaikan transaksi. Jika transaksi sudah selesai, maka yang terakhir adalah cetak transaksi. Activity diagram yang kedua adalah owner. Owner juga diharuskan untuk login menggunakan email dan password yang telah didaftarkan oleh developer. Jika password salah, maka akan kembali ke halaman login. Dan jika password sudah benar, maka akan diarahkan ke dashboard menu. Di dashboard menu ada beberapa fitur. Yang pertama, owner dapat menginputkan supplier. Setelah menginputkan supplier, owner akan memasukkan data kategori. Setelah memasukkan keduanya, owner akan melanjutkan ke fitur barang. Di fitur barang, owner dapat menambahkan barang. Di fitur barang, yang ditambahkan adalah nama barang, harga jual, harga beli, dan stok. Setelah menginputkan barang, maka owner bisa juga ke fitur transaksi. Di fitur transaksi, owner bisa memilih barang. Jika barang tidak ketemu, maka proses akan diulang. Dan jika barang sudah ketemu, maka langsung diarahkan ke masukkan jumlah barang, lalu tampilkan total transaksi. Setelah fix, maka akan dilanjutkan ke selesaikan transaksi, lalu cetak transaksi. Untuk activity diagram owner, fitur yang terakhir adalah laporan. Pada fitur laporan, owner dapat menginputkan, melihat tanggal transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Di sini owner dapat melihat dari tanggal transaksi yang telah dilakukan sebelumnya. Jika tanggalnya tidak ketemu, maka akan diulang lagi. Jika sudah ketemu, maka akan diarahkan ke cetak pencatatan transaksi. Saya Galang Wijaya akan mereview hasil proyek kami
dalam bentuk website. Di sini saya akan mendemokan untuk owner jika login akan mendapatkan fitur apa saja. Yang pertama, di halaman login di sini diminta memasukkan email dan password. Setelah login, maka akan muncul menu dashboard seperti ini. Ada beberapa menu yang tersedia, ada transaksi, ada barang, kategori, supplier, history, dan juga karyawan. Untuk menambahkan barang, harus menambahkan supplier dan juga kategori terlebih dahulu karena merupakan field yang wajib diisi saat melakukan penambahan barang. Di sini saya contohkan, misal saya akan menambahkan supplier baru yang saya beri nama supplier 1 dan juga kategori, misalkan kategori 1. Lalu untuk penambahan barang di sini ada beberapa field yang wajib diisi. Kode barang, misal barang 01, lalu nama barang misalkan kaos polos 1, lalu kategori. Di sini akan muncul daftar kategori yang sudah ditambahkan sebelumnya, lalu nama suppliernya dan juga harga belinya, harga jual, dan juga stoknya. Maka akan muncul barang berhasil ditambahkan. Saya Tio Ramadhani akan melanjutkan mengenai fitur transaksi. Pertama, untuk melakukan transaksi bisa memilih barang yang akan ditransaksikan, yang akan dibeli. Contohnya di sini baju. Kemudian kita tambahkan baju, contohnya baju keren, tambahkan 2. Kemudian memasukkan uang pembeli, contohnya di sini memasukkan uang 20.000. Kemudian akan muncul kembalian dan setelah diklik proses akan memunculkan notifikasi, dan ketika menekan iya akan mencetak nota dari transaksi. Kemudian untuk histori transaksi di sini menggunakan bisa mencari dengan tanggal. Contohnya di sini menggunakan tanggal 1 sampai dengan tanggal sekarang 13, dan klik filter akan memunculkan semua transaksi yang telah dilakukan beserta total penjualan dan total laba yang telah ditransaksikan. Saya Azza Faiz Hamdani akan melanjutkan tentang API yang digunakan untuk aplikasi mobile. Pada API diharuskan untuk login terlebih dahulu. URL-nya adalah /API/login dengan metode post. Setelah desain, maka di sini akan muncul token. Setelah itu fitur yang selanjutnya adalah TRUD barang. Untuk tambah barang, yang pertama adalah memasukkan token yang didapatkan setelah login tadi, copy di bearer token. Setelah itu pada body, misal saya akan memasukkan barang ID. Setelah itu saya akan memasukkan kategori ID berdasarkan daftar kategori yang ada di menu kategori. Misal saya akan menambahkan kategori 4, yakni kosmetik. Dan supplier ID berdasarkan daftar supplier yang ada pada menu supplier. Misal saya akan menambahkan supplier ID 3, yakni supplier 1. Misal namanya
Ini saya akan menambahkan harga beli dan harga jual. Setelah itu saya akan menambahkan stok, misal 10, dan dengan metode POS. Setelah desain, maka akan muncul pesan sukses tambah barang. Setelah sukses menambah barang, maka barang yang telah ditambahkan tadi bisa dilihat pada get barang. Token yang telah didapatkan pada login tadi dikopikan lagi. Setelah mengopikan token, metodenya adalah get. Maka setelah desain, barang yang telah ditambahkan akan muncul pada daftar barang, yakni jaket parasit. Saya Rafa Putra Anggifiansah akan melanjutkan presentasi tentang aplikasi mobile. Setelah membuka aplikasi akan dialihkan ke menu login. Setelah login akan diarahkan ke menu beranda. Lalu kita akan mencoba fitur tambah barang. Untuk tambah barang kita bisa memasukkan kategori yang tersedia. Contohnya adalah baju, dan memasukkan supplier barang, contohnya Supri. Lalu kita akan memasukkan nama barang, contohnya adalah baju batik. Setelah semua filter isi dengan sempurna, lalu kita klik tambah barang. Dan baju batik tersebut terletak di sini dan sukses ditambahkan. Saya Galih Titis Bagus Katri akan menjelaskan proses transaksi pada aplikasi mobile kami. Di menu kasir, dan user akan memilih barang mana yang akan dilakukan transaksi. Misalkan saya akan melakukan baju batik, lalu ke jin, dan akan dialihkan ke sidebar. Lalu di sini bisa merubah jumlahnya, misalkan akan saya rubah jadi 2. Lalu proses transaksi, dan akan muncul prompt apakah yakin. Jika iya, akan muncul nama barang, jumlah, dan totalnya yang barang yang telah dipilih tadi. Lalu disuruh memasukkan uangnya, misalkan saya akan masukkan 60.000. Proses transaksi. Jika berhasil, akan muncul ke halaman cetak nota kembali.